profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Jonathan Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training NLP, saat ini saya akan sharing video yaitu NLP Pressure Position. Saksikan video ini sampai selesai. Preposisi NLP. Nah, ini hal yang paling dasar, fundamental, karena ini mengenai prinsip, metode, teknik NLP. Dasarnya di sini, sahabat sekalian. Nah, jadi di sini apa itu preposisi? Di sini maksudnya asumsi-asumsi yang dianggap benar, kan gitu ya. Nah, ini fondasi dan dasar sebagai roh dalam penerapan NLP. Nah, jadi seperangkat keyakinan atau asumsi dasar tentang diri sendiri dan dunia, kan gitu yang dipahami. Jadi fungsi preposition di sini adalah memandu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, ini contoh-contoh preposisi ya dalam kehidupan kita. The map is not the territory. Atau if I'm not getting what I want, I will change the way I go about doing it. There is no failure, only feedback. Jadi tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik saja ya. Spirit, the behavior from intention. The mind and body are one. Jadi pikiran tubuh satu, jadi saling mempengaruhi. Everything is connected. Segala sesuatu itu terhubung semuanya. Satu kejadian pasti saling terhubung. There is no resistant client, only inflexible communication ya. When I believe it, I'll see it. Nah, itu contoh-contoh sahabat sekalian ya. Nah, itu bisa kita perhatikan di dalam nanti kehidupan kita. The map is not the territory. Nah, ini preposisinya, peta bukanlah daerah sebenarnya. Berarti apa yang menjadi persepsi di dalam benak kita bukanlah kenyataannya. Nah, contoh kalau peta kan 1:10.000. Nanti ketika Anda ngelihat di peta, itu kan nggak sesungguhnya. Ketika Anda sudah misalnya peta Bandung, pergi, nah itu kan 1:10 kecil kan. Tapi begitu ngelihat, kalau kasih kan dia luas. Nah, nanti juga menggunakan peta Anda, peta tahun berapa. Ketika Anda petanya tahun 1920, Anda pergi sekarang tentu berbeda. Jadi itu bukan sesungguhnya sahabat sekalian. Nah, ketika waktu datang seorang bertanya mengenai produk atau jasa yang kita jual, namun cara berpakaiannya tidak meyakinkan. Jadi seperti orang memiliki daya beli. Nah, begitu kenyataan atau sekedar persepsi. Nah, jangan-jangan datang tuh bos sahabat sekalian. Nah, tergantung peta bagi sahabat sekalian ya. Contoh preposisi yang menyangkut experience has structure. Jadi menjelaskan bahwa setiap pengalaman memiliki pola. Nah, pengalaman sukses melakukan penjualan pasti memiliki struktur polanya. Nah, bedahlah struktur pengalaman tersebut agar dapat terjadi pengulangan. Jadi kalau Anda mau pelajari orang hebat, itu bedah, pelajari polanya, karena itu pasti ada bentuknya, orang sukses dan sebagainya. Itu caranya sahabat sekalian ya. Preposisi, if one person can do something, anyone can learn to do it. Nah, ini menjelaskan bahwa bila orang lain pernah atau mampu melakukan sesuatu, maka siapapun dapat belajar melakukannya. Jadi kalau orang bisa, saya pun bisa. Nah, jadi di sini ada strukturnya. Jadi belajar di sini ya, maka struktur itu bisa Anda ikuti sukses orang tersebut dan kita pelajari. Tentunya sedikit penyesuaian sesuai dengan kondisi kita. Preposisi the mind and body are one. Nah, di sini menjelaskan bahwa pikiran dan tubuh kita merupakan satu kesatuan sistem. Dengan merubah salah satu komponennya, maka lainnya akan ikut berubah. Nah, ketika sedang tidak bersemangat, tentunya hal ini sangat mempengaruhi kinerja saat bertemu dengan orang lain. Nah, agar menimbulkan semangat, maka Anda lakukan dengan sengaja mengubah postur Anda seperti seolah-olah sedang bersemangat. Jadi kalau pikiran lagi lemas, lagi males, gerakan tubuh Anda ada olahraga semangat. Nah, itulah the mind and body are one. Jadi pikiran mengaruhi tubuh, tubuh mengaruhi pikiran. Lalu kemudian saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, share video ini kepada sahabat-sahabat lain supaya mereka juga bisa belajar seperti Anda. Selalu sukses. Ada lagi preposisi mengenai misalnya people already have all the resources they need. Nah, ya, ini adalah menjelaskan bahwa sebenarnya kita sudah memiliki sumber daya yang diperlukan.
sumber daya yang diperlukan dalam mengaruhi kehidupan kita, yaitu otak dan panca indera. Ini modal yang paling besar. Tubuh sehat, segar bugar. Jadi sudah tersedia bagi kita. Atau preposisi yang dikatakan you can not communicate, ya. Preposisi ini menjelaskan bahwa kita pasti selalu berkomunikasi. Nah, ini ya. Jadi seni berkomunikasi terhadap diri sendiri dan orang lain penting dalam dunia apapun juga. Preposisi depending on your communication is the response you get. Nah, ini ya. Ini preposisi menjelaskan, sebenarnya itu menjelaskan bahwa kualitas dari komunikasi kita adalah respon yang diberikan dari mitra komunikasi kita. Nah, itu yang kita pahami sama sekali ya. Makanya kan dalam komunikasi kita itu kita lihat ya, ada istilah kan, kalau nanti melihat struktur dari komunikasi ya, ada yang namanya survei structure, ada deep structure. Kalau deep structure itu sesuatu sebenarnya yang ingin Anda sampaikan. Kalau survei structure itu bagaimana menyampaikan kata-kata kadang keterbatasan kita. Nah, padahal di kepala kita ini kan ada distorsi, ada dilesi, ada generalisasi. Jadi perlu digali sahabat sekalian. Nah, yang kemudian juga ada preposisi yang menyebutkan begini. Preposisi if I'm not getting what I want, I will change the way I go about doing it. Nah, ini preposisi maksudnya adalah bahwa bila cara yang sedang kita kerjakan tidak berjalan sesuai harapan, maka lakukan dengan cara yang lain. Tujuan tetap sahabat sekalian ya. Nah, sering kita melakukan suatu hal ya, tidak berjalan sesuai harapan, lalu mengulanginya lagi terus-menerus sampai akhirnya menyerah. Nah, jangan ya begitu ya. Kita pernah berhasil melakukan penjualan dengan cara tertentu, namun setelah beberapa kali terapkan gagal. Jadi perubahan kita lakukan ya dengan itu. Preposisi there is no failure, only feedback. Jadi intinya menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik atau masukan. Nah, ini bila sedang atau sudah melakukan sesuatu tapi belum memberikan hasil yang diharapkan, berarti kita gagal. Nah, ini itu merupakan sebuah umpan balik saja. Nah, kita perlu merubah cara atau pendekatannya. Kita tidak pernah gagal menjual, hanya pendekatan atau cara kita bisa saja belum tepat untuk orang tersebut. Jadi kita lihat. Nah, sahabat sekalian, Anda sekarang telah memahami yang namanya bentuk-bentuk preposisi. Nah, itu yang hal mendasar, hal prinsip dalam struktur juga NLP. Belajar yang baik, semoga Anda sukses. God bless you.